Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 19 Oktober. Untuk IHSG ditutup minus cukup dalam 1,18% ke level 6.846. Ini secara teknikal konfirmasi jebol support ya, breakdown. Dan sebenarnya sih dari kemarin ya, kemarin memang kita nggak sempat bahas, tapi kemarin itu pas tanggal 18 Oktober itu aslinya udah distribusi cukup gede di IHSG, net sell 1 triliun lebih kalau nggak salah di regular market. Dan untuk hari ini tanggal 19, kalau kita cek untuk transaksinya, ini tanggal 19 Oktober ya. Hari ini secara keseluruhan untuk ASI-nya masih net sell, dan ini hitungannya juga keluar cukup banyak ya. Dan di saham-saham big cap juga, di saham BBCA net sell 462,2 M ya. Selain di saham Bank BCA, hari ini ASI-nya juga keluar di Bank BRI, Bank Mandiri, ASI. Di Bank BRI net sell 238 M, di Bank Mandiri net sell 232,6 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada tuh AMMN Goto. Hari ini aslinya net buy ya, walaupun cuma 31,6 M aja, tapi secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masih net sell. Ini kalau kita cek dari kemarin ketika aslinya mulai keluar cukup banyak, yang paling banyak di distribusi asing itu BBCA dari kemarin, soalnya kemarin kita nggak cek ya. BBCA udah net sell 900-an M lebih dalam 2 hari terakhir ini, hari ini dan kemarin. Jadi untuk besok sih, kalau apalagi kalau masih dibuka merah ya, jangan buru-buru entry, wait and see aja dulu. Untuk level harga saat ini resistennya ya di sini 6.870-an udah balik lagi jadi resisten IHSG, dan supportnya ini cukup jauh ya. Kalau secara Fibonacci ada di level 6.740. Tapi kalau melihat histori sih sebenarnya harga penutupan hari ini itu hitungannya ya masih di area support sih. Semoga aja besok nggak turun lebih dalam lagi ya. Hari ini supportnya ya di sini, harga penutupan ini hitungannya secara histori support sih. Pas tanggal 4 Oktober juga mantul di area saat ini, kemudian pas tanggal 14 Agustus juga mantul di area saat ini, pas awal-awal Agustus juga mantul di area 6.840-an. Kita lihat saja besok, semoga bisa langsung hijau. Cuman kalau langsung dibuka merah sih mending wait and see aja dulu yang mau masuk di saham-saham big cap ya. Lihat situasi dan kondisi. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita cek di sini untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks US semalam merah semua ya. Nasdaq, S&P 500 malah minus 1% lebih, cukup dalam. Dan untuk indeks Asia hari ini juga merah semua, malah untuk Hang Seng ini 2% lebih. Jadi untuk besok kalau langsung dibuka merah, amannya sih ya lihat situasi dan kondisi kalau mau entry. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA, yang paling banyak di distribusi asing untuk beberapa hari terakhir ini, dan harganya turun-turun terus ya. Open gap bawah dalam 2 hari terakhir ini, open gap bawah naik dikit kemudian bablas turun. Kalau kita ukur kira-kira area support resistennya di level berapa, misal kita pakai rectangle yang ini, maka untuk area support terdekatnya ada di level ini sih 6. Untuk level harga saat ini supportnya ada di 8.675 ya, area sini sih antara 8.700 sampai 8.675 itu area support untuk Bank BCA, dan resistennya ada di level harga 8.800, sudah jadi resisten itu kalau pakai Fibonacci ya. Jadi untuk besok mungkin kalau belum bisa breakout di atas 8.800, mending tunggu di area supportnya ini. Kalau mau entry itu pun kalau ada yang jaga harga ya di level 8.700-an ke bawah lah. Secara teknikal sih seperti itu. Kalau lihat 2 hari terakhir aslinya distribusi besar-besaran di Bank BCA ya. Yang belum punya posisi siapin dana aja kalau mau entry ya, tapi jangan buru-buru. Mungkin seperti itu untuk level harga saat ini ya. Ini supportnya di 8.700, 8.675. Kalau misal besok masih merah, tunggu aja di area supportnya ini apakah akan mantul atau enggak.
Oke, itu untuk saham Bank BCA melihat transaksi hari ini dan kemarin. Kayaknya untuk besok ada kemungkinan masih open gap bawah ya. Kalau masih jualan terus untuk asingnya bisa jadi turun lagi lebih dalam. Kalau kita cek lebih detail lagi, untuk hari ini BBCA asingnya tadi net sell 400-an M lebih ya. Hari ini tanggal 19 462,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, untuk BBCA hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan ini didistribusi YZP, YU, AK, RX, BK, KZ ya. Jadi yang jualan ini asing, didominasi asing sih. Aslinya distribusi yang masuk IFSQ itu hitungan juta aja, yang keluar ratusan M ya. Jadi di distribusi asing, lokalnya nampung cuman ya nggak kuat, harganya turun. Mungkin sih seperti itu. Jadi tunggu aja di area support untuk besok kalau mantul naik. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang ini harganya juga turun, jebol support ya. Hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas support tadi itu. Ya, untuk saham Bank BRI tadi pagi open gap bawah sih. Kemarin masih dijaga di atas 5.125, tapi hari ini langsung open gap bawah, open di 5.100. Sempat naik mencoba breakout lagi, cuman gagal dan turun ya. Setelah itu level 5.000 nggak ada perlawanan lagi buat naik. Jadi untuk besok perlu hati-hati kalau langsung dibuka merah untuk saham Bank BRI. Kalau secara Fibonacci sih supportnya cukup jauh ya, ada di 4.700-an lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Bank BRI aslinya masih net sell dan cukup banyak keluarnya, net sell 238,4 M ya, masih net sell dari kemarin. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank BRI hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng mirip-mirip dengan BBCA ya, aslinya distribusi ditampung oleh lokal ya. Untuk aslinya yang keluar AK, RX, CC, BK, KZTP versi asing net sell. Paling banyak AK net sell 104,8 M. Kemudian yang masuk paling banyak BB itu pun cuma 17 M lebih. Jadi aslinya distribusi, dan untuk lokalnya juga hitungannya yang keluar cukup banyak. Ini untuk lokalnya hari ini di saham Bank BRI. Itu ada YU, PP, AZ, AI, AK ya. Jadi ya hari ini sih lokalnya jualan, asingnya juga distribusi cukup banyak. Untuk besok mending wait and see aja dulu kalau langsung dibuka merah ya. Kecuali aslinya udah nggak distribusi lagi, nah itu baru bisa dipertimbangkan. Atau yang udah nyangkut, misal ambil posisi di area support kemarin di 5.125, ya jangan buru-buru average down, apalagi kalau aslinya masih terus distribusi, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Support kuatnya sih kalau secara Fibonacci ada di level 4.700-an. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Dan untuk saham Bank Mandiri untuk hari ini juga turun ya. Bank Mandiri, BMRI. Ini saham-saham big cap turun ya, indeks-indeks global turun. Mungkin itu karena dampak bisa jadi geopolitik ya, politik global. Biasanya sih kalau terjadi perang-perang seperti di Timur Tengah, kemudian di Rusia, itu biasanya ya indeks globalnya emang buruk sih, kurang bagus dengan indeks, maksudnya indeks saham ya. Bagusnya ke saham, bukan ke saham sih, malah ke yang safe haven seperti emas. Kemudian crude oil itu malah harganya naik kalau terjadi perang ya. Kita lihat aja sih ke depannya gimana. Dan untuk saham Bank Mandiri untuk hari ini masih ditutup merah, minus 2% lebih ya, ke level 5.725. Tadi pagi juga open gap bawah, opennya pas di area support secara historinya 5.775, naik dikit kemudian turun. Untuk level harga saat ini support terdekatnya ada di ini 5.675. Kalau misal besok jebol di bawah itu bisa tunggu di level 5.500 ya. Kalau secara Fibonacci support kuatnya ya di sini 5.500. Kalau kita cek untuk
transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 19 Oktober untuk asingnya juga keluar cukup banyak 232 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank Mandiri hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh asing ya, ZP, BK, DE, KZ, CC, BB versi asing net sell. Paling banyak ZP net sell 146,2 M. Kemudian yang masuk untuk asingnya ada AK, YU ini lumayan sih ada asingnya yang masuk ya, walaupun yang jualan lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Untuk lokalnya sendiri net buy, cuman karena aslinya jualan mungkin harganya masih merah. Untuk besok sih perhatikan level ini 5.675 jebol di bawah itu mending tunggu di area support kuatnya 5.500. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto yang beberapa hari terakhir masih cenderung melandai ya, bergerak sideways di bawah. Ini di bottom bergerak ya, kalau mau ikut-ikutan turun ini udah di level 60 jadi rawan. Kalau sampai konfirmasi jebol breakdown di bawah 60 ya bisa ke 50, dan ini saham yang market cap-nya cukup gede ya, jadi sayang kalau ditidurin di 50. Mungkin seperti itu. Jadi sih kemungkinan untuk besok kalau belum ada yang akumulasi banyak, mungkin ya nggak ada sentimen yang positif ya, mungkin akan cenderung nggak kemana-mana sih, di area bawah ini aja. Tapi ada private placement ya di harga 90, jadi ya mudah-mudahan ada harapan buat rebound. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Goto tanggal 19 asingnya mas net buy 31 eman lebih ya di harga saat ini. Untuk asingnya udah ada yang akumulasi siapa, coba kita cek untuk Goto apakah YU. Akannya masih jualan, YU-nya masuk sih hari ini, masuk 14 eman lebih. Tapi untuk YU versi asing hari ini cenderung trading, nilai transaksinya 45,5 M dan net buy 14 eman aja ya. Untuk yang murni 100% buy, yang murni 100% akumulasi itu TP versi asing, nilai transaksi dan net buy-nya itu sama-sama 31,8 M. Jadi untuk TP di saham Goto hari ini 100% buy. Kemudian yang jualan AK masih terus jualan. Kemungkinan sih ini yang bikin Goto agak berat buat rebound ya. Kalau kita cek dari kemarin, soalnya kita nggak bahas kemarin, AK-nya terus jualan dari kemarin, malah dari beberapa hari terakhir ya, ketika jebol ini ya, jebol 83 itu untuk AK-nya nggak tahu itu kenapa lepas barang semua ya, Atlas atau gimana, atau mungkin kesel dengan harga Goto nggak naik-naik ya. Kita juga nggak bisa mastiin. Yang pasti untuk besok lihat transaksi hari ini sih kayaknya ada kemungkinan masih bergerak sideways ya. Kalau untuk support kuatnya sih masih di 60 setelah Fibonacci, dan resistennya di 69. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham PGO. Untuk saham PGO hari ini turun ya, turun 5% lebih, gagal breakout sih. Kemarin mencoba breakout di atas 1455, cuman gagal. Hari ini open langsung turun ya, dan untuk candlenya nggak ada perlawanan lagi buat naik. Secara teknikal juga ini jebol 1390. Jadi untuk besok ya perhatikan aja level ini apakah bisa breakout di atas 1390 atau enggak. Kalau nggak bisa breakout sih, apalagi malah dibuka merah, mending wait and see aja dulu. Kalau secara teknikal seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PGO tanggal 19 Oktober asingnya net buy 7,2 M masuk, cuman hitungannya nggak terlalu banyak ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya yang 121 eman lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi, PGO hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan turun, dan hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Yang masuk AGYU, kemudian yang keluar PD paling banyak. Yang jadi market maker utamanya CC cenderung scalping ya, nilai transaksinya 21 eman lebih dan cuma net B 1,3 M aja. Kalau kita cek dari tanggal 16 dari hari Senin,
Untuk sampai Geo ini emang ini sih ada yang distribusi, cuman ada yang nampung juga ya. YU masuk paling banyak untuk hari ini tanggal 19 Oktober untuk YU-nya masih masuk ya. Jadi semoga aja harganya masih dijaga sih untuk sampai Geo. Mungkin buat patokan besok kalau langsung dibuka merah, perhatikan saja level ini support terdekatnya ada di 1340 dan resisten terdekatnya ya ini di 1390. Misal besok berhasil breakout di serai volume yang gede, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Cuman kalau langsung merah bisa tunggu aja di area support. Mungkin seperti itu untuk saham PGO. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini turun cukup dalam 11% lebih. Dan ya ini kalau lihat trennya emang cenderung bearish ya setelah nyentuh level tertingginya pas tanggal 25 September waktu kemarin. Ketika nyentuh pucuk gagal breakout di atas itu ya cenderung bearish sih, turun. Kalaupun candle hijau habis itu candle merahnya lebih gede lagi. Jadi ini secara tren kalau kita cek dari akhir September cenderung bearish ya. Ini hari ini malah jebol juga, ini 1050. Jadi untuk besok perlu hati-hati kalau nggak bisa terbang ya. Kalau naik dikit-dikit itu hati-hati, bisa jadi harga hari selanjutnya turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT tanggal 19 aslinya masuk loh, cuman 18,6 M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BRPT hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan sih didistribusi ya ini oleh NI dan LG, dan distribusinya cukup banyak. Untuk NI-nya net sell 30 M lebih ya, untuk LG-nya net sell 15,2 M. Ya hari ini di distribusi lokal aslinya nampung, cuman nggak lebih banyak lokalnya yang distribusi. Harga sahamnya turun. Untuk besok perhatikan level ini kalau nggak bisa breakout di atas 1055 ya. Breakout di atas itu pun juga agak was-was ya, soalnya trennya cenderung bearish sih. Ya ini aja sih. Apakah bisa breakout di atas 1055 atau enggak? Kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu, takutnya bisa turun lagi lebih dalam dan ya supportnya bisa ke sini 9 di bawah 1000-an ya. Oke, itu untuk saham BRPT untuk besok sih karena ini cenderung terlihat bearish ya, wait and see aja dulu sih kalau nggak bisa breakout di supply volume yang gede. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand ini ya, anak usahanya. Untuk saham brand hari ini masih naik ya, walaupun aslinya jualan 2 hari terakhir ini, tapi hari ini net masih surplus 6% lebih. Hitungannya udah di pucuk, jadi buat teman-teman yang mau entry ya, namanya buat coba-coba aja. Kalau mau entry ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sini hitungannya udah di pucuk. Apakah masih ada kemungkinan buat naik lagi untuk besok? Kalau kita cek untuk transaksi brand hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya. Ini menarik untuk saham brand hari ini ada yang akumulasi lagi. HP net B 73,2 M, kemudian MG hari ini masih net B 22 M lebih ya, walaupun MG ini hari ini cenderung trading. Untuk nilai transaksinya 192 M lebih, tapi masih net buy. Dan ya mudah-mudahan besok di awal market masih di harga dan harganya bisa naik lagi. Amannya sih ya buat trading aja sih. MG, YP, NI, PD juga yang nilai transaksinya gede. Ini juga cenderung scalping ya, cenderung trading, maksudnya seperti itu. Yang akumulasi ini HP aja. Coba kalau kita cek dari tanggal 16 dari awal minggu ini, MG cenderung scalping ya. Ini nilai transaksinya 1 triliun lebih kalau kita cek dari hari Senin, dan net sell 9 M-an. Ya, yang masuk HP udah net B102 kalau kita cek dari hari Senin, dan sampai hari ini pun HP-nya masih masuk ya. Jadi kayaknya untuk besok harganya semoga aja masih dijaga di atas untuk saham brand. Mungkin yang udah floating profit udah ambil di bawah, atau dari IPO belum dilepas ya, pasang antisipasi aja, trailing stop mungkin disesuaikan aja ya. Apalagi ini habis IPO langsung arah ya, ninggalin gap up yang cukup lebar. Takutnya kalau
terjun bebas ya, semoga aja enggak ya, cuman kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik ya, masih ada kemungkinan naik. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham STRK yang hari ini naik juga ya, walaupun cuma 6,25%. 2 hari terakhir ini naik. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk STRK hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang distribusi ini SH, dan SH itu kalau nggak salah satu underwrite rate-nya. Dan yang jadi market maker utamanya ZP, YP, HD itu pun cenderung scalping ya. ZP net buy cuma 500-an juta aja. Padahal nilai transaksinya 41,1 M. Jadi buat teman-teman yang mau entry mungkin selama masih liquid ya, masih ramai ya buat trading ya, buat coba-coba. Tapi kembali lagi disclaimer untuk besok, kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan ya pergerakannya seperti 2 hari terakhir ini ya. Kadang naik, kadang turun. Ya, mungkin seperti itu untuk saham STRK. Kalau kita cek dari awal IPO-nya itu yang pegang barang paling banyak untuk saham STRK ini XI ya, retail, XI, FSBD ya. Yang distribusi ya ini yang distribusi SHPG, yang distribusi cenderung didistribusi sih oleh pemain besarnya. Jadi ya hati-hati aja kalau mau masuk ya. Namanya sih buat scalpingan. Mungkin seperti itu untuk saham STRK. Untuk selanjutnya kita cek saham Mari. Mari hari ini masih terbang ya, naik 23%, tadi sempat nyentuh level 143, cuman turun. Hari ini langsung open ke bawah, turun dikit, naik. Kalau kita cek siapa yang jadi market maker utamanya untuk saham Mari hari ini tanggal 19 Oktober untuk saham Mari secara keseluruhan sebenarnya naiknya ini disesuai dengan distribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. PD net sell 21,2 M naik sih, cuma disesuai dengan distribusi, dan yang nampung YP, CC, XI ya, XL ya, ini kebanyakan yang masuk retail sih. Hari ini yang jadi market maker utamanya YP sih di Samari ya. Untuk nilai transaksinya 172 dan masih net buy ini. MG net sell cenderung scalping juga. Kalau kita cek dari tanggal 16 dalam dari tanggal 16 dari hari Senin itu YP masih net buy sih ya. Jadi untuk besok aja sebenarnya kalau di awal market ada yang HK masih ada kemungkinan naik sih, cuman namanya buat scalping aja ya, ini hitungannya saham gorengan. Mungkin seperti itu untuk saham Mari. Untuk besok walaupun hari ini didistribusi tapi karena YP-nya masih net buy ya, nggak menutup kemungkinan kalau di awal market ada yang HK naik sih. Tapi hati-hati aja kalau turun ya, nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss karena ini saham gorengan. Dan misal nyangkut nih, yang scalpingan nyangkut ya jangan kebanyakan average run, nanti tambah nyungsep turun, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Mari, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk disclaimer, terima kasih.